Pertama, nisan makam dan kijing makam secara keseluruhan dari Raden Bagus Hasantuko. Jika kita membaca bentuk dan rupa, kita akan tahu bahwa ini nisan yang dalam penelitian kami sebut dengan istilah nisan Hanyokrokusuman. Sebuah nisan dengan bentuk yang khas yang di telatah Jawa atau di daerah Jawa Kerajaan Mataram Islam baru muncul di zaman Sultan Agung dan dipertahankan terus sampai dengan zaman Amangkurat IV atau Pakubuwono ke-1 hingga ke-2. Nah, dari sana kami melihat nisan makamnya Raden Bagus Hasantuko ini berkarakter nisan Hanyokrokusuman, sehingga kami perkirakan dari situ nisan atau makam ini berasal dari tahun 1600 pertengahan sampai dengan 1700 awal atau era Pragyanti sebelum 1755. Nah, kijingnya juga sama, masih berupa kijing yang khas masa-masa itu, yang di beberapa kesempatan kami sebut dengan istilah makam-makam Kartosuran, ya. Jadi makam-makam dengan ciri khas nisan Hanyokrokusuman tetapi era Kartosuran. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu kerajaan Mataram Islam berpusat di daerah yang disebut Kartosuro. Kemudian dari situlah kami mengelompokkannya dengan ciri-ciri tertentu itu, gitu. Nah, dengan demikian, jika kita ingin membaca historisitas atau kesejarahan Raden Bagus Hasantuko, berarti beliau ini wafat diperkirakan sekitar 1600 akhir atau 1700 awal. Nah, tetapi jika kita lihat masa-masa yang lebih kuat antara 1600 akhir sampai 1700 awal itu, kami lebih condong kepada 1700 awal. Karena masa-masa Amangkurat III itu kan masa-masa 1600 akhir, yang diperkirakan beliau masih hidup di masa-masa itu. Kemudian perkiraan kami beliau meninggalnya 1700 awal, yaitu masa-masa sebelum Pragyanti. Artinya beliau sudah masuk di situ dengan perkiraan masa yang tidak jauh berbeda dengan masa gerilyanya Pangeran Mangkubumi di awal-awal sebelum nanti mendirikan Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Nah, selain itu juga dalam penelusuran kami di sekitar wilayah Sleman Barat, Sayegan, Godean dan sekitarnya, ada banyak sekali tokoh-tokoh yang terkait dengan sejarah Pragyanti. Misalnya di daerah Gancahan ada makam Kiai Wirojombo Donomurah, yang secara silsilah juga ke atas berujung kepada Pakubuwono pertama. Kemudian di berbagai tempat juga kami menemukan tinggalan-tinggalan makam yang di daerah sekitar Sayegan atau Godean atau Sleman Barat, tinggalan-tinggalan makam dengan estimasi perkiraan 1600 akhir atau 1700 awal. Nah, sehingga menjadi maklum jika Raden Bagus Hasantuko ini pada masa itu berada di sana karena persebaran orang-orangnya juga sekitar situ. Nah, termasuk sejarah Kiai Nur Iman Melangi atau Bendoro Pangeran Hangabehi atau Pangeran Haryo antara dua itu, ya, Sandio, yang dimakamkan di Melangi, itu juga pernah punya sejarah datang ke wilayah Sleman Barat sekitar Sayegan yang hari ini masuk di dalam daerah Susukan atau Susuan, ya. Dari cerita-cerita ini kami menangkap ada semacam persebaran orang-orang Kartosuro ke wilayah barat yang dulu disebut dengan Gerjitawati, yang nanti menjadi Yogyakarta Hadiningrat, ya. Persebarannya di sekitar Sleman bagian barat hari ini, gitu.
Karena apa? Karena banyak sekali makam-makam yang kami temukan, makam-makam dengan karakteristik tahun 1600 akhir sampai 1700 awal, yang mana makam-makam itu semua menunjukkan bahwa orang-orang yang dimakamkan dengan makam itu adalah orang-orang yang berasal dari era 1600 akhir sampai 1700 awal. Gitu. Nah, dengan demikian kami memiliki kesimpulan bahwa Raden Bagus Sasantuko ini juga masuk di daerah itu ya sekitar 1600 akhir sampai 1700 awal, kemudian di masa itu akhirnya beliau meninggal di situ dan dimakamkan di situ. Baik, Nisan Kartosuran atau sebenarnya nama panjangnya yang kami tulis dalam penelitian kami itu adalah Nisan Hanyakrokusuman Kartosuran. Itu merupakan nisan yang kami kelompokkan dan kami beri nama Nisan Hanyakrokusuman Kartosuran itu karena dia kami perkirakan berasal dari zaman Kartosuro atau pasca Amangkurat I, yaitu Amangkurat I berada di Pleret, kemudian masuk Amangkurat II di Keraton Kartosuro yang estimasinya 1600 pasca pertengahan 1600 sampai dengan 1700 awal ya. Nah, ciri-cirinya adalah nisan Hanyakrokusuman pada umumnya yang mulai diproduksi dan dibuat pada zaman Sultan Agung, dan itu terus dipertahankan sampai dengan masa Amangkurat IV dan pula Pakubuwono ke pertama sampai kedua. Nah, dari situ ciri-cirinya batu yang seperti nisan Hanyakrokusuman pada umumnya, hanya saja bagian kembang awan atau hiasan pinggir nisan itu cenderung merambat tinggi hingga mendekati bahu nisan. Jika ini adalah bahu nisan, nah hiasan kembang awannya itu mendekati bahu. Gitu. Itu salah satu ciri nisan-nisan zaman Amangkuratan atau kami sebut tadi nisan Hanyakrokusuman Kartosuran. Dan nisan ini gampang sekali ditemui di tempat-tempat yang tadi kami perkirakan sebagai tempat persebaran orang-orang dari Kartosuro pada masa akhir 1600 hingga 1700 awal.